Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Nur Hasana. Di sini saya akan memberikan suatu tutorial ataupun ilmu tentang analisis variasi dari mata kuliah statistika. Saya dari kelas C Pendidikan Geografi Angkatan 2020 Universitas Siliwangi. Langsung saja, di sini saya akan share screen. Nah, langsung saja ke materinya, yaitu analisis variansi. Nah, di sini kita sebelum mengenal analisis variansi itu, kita harus mengenal materi sebelumnya, dikarenakan kita tidak bisa mempelajari analisis variansi ya materi ini, melainkan harus belajar terlebih dahulu materi-materi sebelumnya. Nah, mengapa saya mengambil analisis variansi ini? Dikarenakan ya, yang pertama itu ya, pas saya lagi kuliah agak lebih paham ini kan analisis variansi. Jadi saya mengambil materi ini kan untuk dipresentasikan kembali. Nah, mohon maaf juga kepada Ibu selaku dosen mata kuliah statistika. Saya di sini memiliki kendala, yaitu tidak bisa menginstal SPSS. Nah, sekarang akan saya jadi semacam kayak mempresentasikan lagi gitu kan, nge-review ulang materi yang Ibu sampaikan, tapi tidak dipraktikkan secara langsung di SPSS-nya dikarenakan ada kendala. Udah beberapa kali install masih memiliki kendala. Jadi saya itu langsung saja ke materinya. Nah, di sini uji perbedaan. Nah, salah satu cara statistika untuk menghasilkan variabel hasil eksperimen yaitu pengamatan ataupun observasi, apakah produk tersebut lebih besar atau sama dengan yang diharapkan. Nah, di sini kita di analisis variansi ini menguji signifikansi perbedaan-perbedaan nilai rata-rata dari sejumlah sampul populasi sebagai produk dari beberapa perlakuan ataupun treatment. Nah, berbagai penelitian pertanian, peternakan, biologi, IPA, IPS dan lain-lain. Jadi di sini fungsinya itu sebagai ya tadi penelitian. Boleh di manapun kalau kita misalkan ada tugas dari kuliah gitu kan, dari kuliah tugas untuk menganalisis suatu ya perbedaan gitu kan. Nah, bisa menggunakan analisis variansi ini. Di sini langsung saja kita ke rumus ya, tidak lama-lama. Ada JKA, ada MKA, ada JKD, ada MKD, ada Fisher. Yang dimana kita kalau misalkan mencari JKA itu jumlah kuadrat antar lejur ataupun antar kelompok menggunakan rumus yang tertera di layar Anda ya, yang seperti di layar. Terus ada MKA, min kuadrat antar lajur. Nah, seperti itu caranya JKA per L kurangi 1. Terus JKD, jumlah kuadrat dalam kelompok. Ini sangatlah kayak mudah gitu kan si rumusnya kalau misalkan kita terlatih untuk menggunakan ini di kehidupan sehari-hari misalkan. Jadi kita akan terlatih. Selanjutnya yaitu, nah ada contoh soal di sini. Di sini contoh soalnya produksi pertanian di daerah penelitian A, B, dan C. Bisa kalian lihat daerah A, daerah B, daerah C itu kan sangat berbeda ya, beda gitu kan. Di sini dapat kita ketahui bahwa jumlahnya itu 144 dan NL-nya itu adalah 24 dan rata-ratanya adalah 6. Nah, kita masukkan ke rumus di sini, kita mencari JKA. Nah, di sini ada 46 kuadrat ditambah 42 kuadrat tambah 50 kuadrat itu dari mana? Nah, dari sini. Nah, kan kita di sini udah cari ya, kita harus cari dulu bentar. Nah, 46 itu kan dari jumlah ini ya, jumlah daerah A itu berapa? 46 berarti ya. 46 itu kan kita di 46, 48, ini dari jumlah
B ini dari jumlah C dikurangi 4. 4 itu jumlah semuanya gitu kan. Nah, per 8. 8 itu apa? 8 itu. Nah, dari sini 8 itu dari NL-nya 8. Terus ini dijumlahkan, biasa dijumlahkan, dikurangi. Jangan lupa kuadratnya tertinggal, jadi harus dikuadratkan dulu ya. Nanti dijumlah. Terus di sini ada 8, 65 dikurangi 84. Itu hasilnya 1. Lanjut mencari MKA. Di sini mencari MKA itu dari JKA jumlah. Tadi apa? Jumlah kuadrat. Non tadi teh apa? Lupa lagi. Nah, di sini kan tadi ada JK itu, ada jumlah, jumlah kuadrat antar lajur, jumlah kuadrat antar lajur. Nah, dikurangi L per 1. Jadi gampang banget ya. Jadi L-nya itu dari mana? L-nya itu dari rumusnya 3 dikurangi 1. JK itu kan 1 tadi ya, dari sini ya. Nah, dari sini udah JK-nya kan ada, udah dihitung. 1 berarti 1 per 3 kurangi 1, 1 per 2. Jadi hasilnya 0,5. Terus kita mencari JKD. Nah, di sini lumayan agak panjang ya. Agak panjang, saya ke bawahkan dulu sayanya. JKD. Nah, di sini ada rumusnya. Lihat ya, 7 kuadrat. Jadi di sini kita mencari JKD itu dari tabel yang tadi, yang contoh soal tadi, ini tabel kelas A dulu, terus tabel daerah B dulu, terus nanti tabel apa yang C gitu kan, penelitian C. Dijumlahkan semuanya, jangan lupa dikuadratkan. Jadi sama dengan 924 dikurangi 852, pokoknya semuanya jumlahnya segitu ya. Jadi sama dengan 72. Di sini 72. Nah, di sini kebanyakan kita kalau misalkan mengerjakan sesuatu gitu kan, kadang kita melihat angka yang banyak itu susah gitu kan, susah untuk dipelajari. Tapi kalau misalkan kita udah terbiasa, kita udah terlatih gitu kan, mengerjakan hal yang begitu mudah kayak gini tuh akan serasa enjoy saja gitu, akan serasa udah terbiasa gitu kan. Nah, mungkin tidak akan lama-lama ya. Oh iya, yang terakhir ini ada MKD. MKD itu JKD per NL. Nah, JKD ini yang tadi yang 72 per 24 kurangi 3. 24 dari mana? 24 itu dari jumlah yang tadi, yang NL itu 888 ya. 888 24 kurangi 3. 72 di per 21 yaitu sama dengan 3,43. 3,43. Nah, ini yang terakhir, mencari nilai F, yaitu Fisher. Di mana MKA per MKD sama dengan 0,5, yang tadi MKA 0,5 dikurangi per 3,43 sama dengan 0,15. Ini sangat mudah. Jadi kita kalau misalkan mencari misalkan mencari F. Nah, kita harus dicari dulu dari tadi MKA dulu, JKD dulu misalkan. Jadi tidak bisa langsung F-nya kita cari. Kita harus menentukan dari MKA-nya dulu, MKD-nya dulu, itu biar semuanya tahuan. Nah, ada uji hipotesis. Di sini ada uji hipotesisnya, yaitu HO hipotesis 0 itu tidak ada perbedaan antara F hitung dengan F tabel atau antara X dan Y. Jadi HO itu tidak ada perbedaan gitu antara F hitungnya sama F tabelnya. Terus ada HA hipotesis alternatif. Ada perbedaan antara F hitung dengan F tabel atau antara X dan Y. Terus ada pada penelitian diharapkan HA diterima, HO ditolak. Mengapa? Karena emang ya pasti ada perbedaan gitu kan. Terus dengan ketentuan jika F hitung lebih besar
F tabel, maka H diterima, HO ditolak. Yaitu ada perbedaan. Terus jika F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima, HA ditolak pada DK1 sama dengan L kurangi 1 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. DK2 N kurangi L sama dengan 24 kurangi 3 sama dengan 21. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya F besar itu sama dengan 0,15, F tabelnya 3,47. F hitung kurang dari F tabel berarti HO diterima, HA ditolak. Nah, artinya tidak terdapat perbedaan antara produk si pertanian di daerah A, B, dan C. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung gitu kan untuk uji hipotesis ini, kalian bisa melihat hasil dari yang tadi, apakah itu ada perbedaan ataupun tidak gitu kan, ataupun masih ya sama gitu kan. Namun di sini tadi setelah kita hitung ada tidak terdapat perbedaan gitu kan, tidak terdapat perbedaan artinya HO itu diterima dan HA itu ditolak. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Nah, ini ada latihannya kita bisa di rumah masing-masing untuk mengerjakannya. Jangan lupa terus belajar dan tetap semangat. Di sini saya hanya memberikan sebuah review materi, dan ya sekali lagi mohon maaf atas kekurangan saya gitu kan, karena ya laptop saya tidak mendukung. Jadi saya mereview materi saja dan tidak dipraktekkan. Nah, insya Allah kedepannya saya akan secara berusaha gitu kan, berusaha untuk bisa menginstal SPSS ini. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa ini materinya untuk dicatat kalian, dan jika video ini sangat bermanfaat, jangan lupa bagikan, share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.